Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman yang menonton video pembelajaran pada kali ini. Di sini kami dari kelompok 3 Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Ibu Nadia Fadilah Fidialah MPD. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Arija Cahya selaku moderator pada sesi diskusi kali ini dan rekan saya. Adinda Raffianti Syam. Saya Rina Herlina. Saya Salsari Sapitri. Dan saya Singgi Habibie Ramadan. Kami dari kelas pendidikan bisnis A 2020. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi, boleh nih teman-teman kelompok 3 untuk share screen materi yang akan kita diskusikan. Oke, sudah terlihat ya teman-teman? Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan terkait model pembelajaran problem-based solving. Yang mana solving ini adalah cara mengajar guru yang bertujuan mengetahui bagaimana tindakan dan pemikiran-pemikiran siswa dalam memecahkan masalah dengan logis, kritis, mandiri, dan analitis untuk menarik kesimpulan dari masalah. Selain itu, menurut Pepskin dalam bukunya Soimin pada tahun 2017 di halaman 135 menjelaskan bahwa metode problem solving adalah suatu metode pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa problem-based solving dalam pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Mengapa? Karena dengan mengetahui cara menyelesaikan masalahnya, pembelajaran akan merekat jauh lebih dalam dan tidak mudah untuk dilupakan. Dampaknya hampir sama dengan pembelajaran kontekstual, karena pada akhirnya masalah adalah hal sehari-hari yang akan ditemui oleh siswa. Pemecahan masalah ini merupakan keterampilan yang sangat penting loh pada abad 21 ini. Oke, izin menambahkan ya moderator. Setelah baca di beberapa sumber, ada yang mengatakan bahwa model problem solving adalah sebuah metode pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk berperan aktif dan mampu berpikir secara analisis. Karena dalam problem solving, siswa diharuskan mampu menganalisis materi mulai dari mencari data sampai dengan menarik kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem solving adalah model yang memusatkan pembelajaran pada pemecahan masalah, sehingga siswa dapat memperkuat daya nalar dengan menyusun cara, strategi, atau teknik baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang arah jelas dengan menggunakan kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Hal tersebut dikemukakan oleh Johnson pada tahun 2010. Nah, itu dia sedikit pengertian terkait model pembelajaran problem-based solving. Nah, mungkin teman-teman dari kelompok 3 di sini ada yang mau menambahkan lagi nih pandangannya terkait model pembelajaran problem-based solving. Izin ya Riza, saya ingin memberi tambahan sedikit terkait sintaks model pembelajaran problem-based solving. Dalam pembelajaran problem solving ada yang namanya sintaks atau acuan dasar. Dan menurut Khotimah dan Fatur Rahman pada tahun 2018, sintaks model pembelajaran problem solving terdiri dari 6 tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu kemampuan yang diperlukan untuk mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas. Tahap yang kedua, untuk menggunakan model problem solving diperlukan kemampuan menelaah masalah agar peserta didik dapat menggunakan pengetahuan untuk memerinci dan menganalisis masalah dari berbagai sudut. Kemampuan yang diperlukan lainnya yaitu merumuskan hipotesis, berimajinasi dan menghayati ruang lingkup, sebab akibat dan alternatif penyelesaian. Yang keempat, mengumpulkan data, yaitu mencari dan menyusun data serta menyajikan data dalam bentuk diagram, gambar, ataupun tabel.
Yang kelima, pembuktian hipotesis, kecakapan menelaah dan membahas data, kecakapan menghubung-hubungkan dan menghitung, serta keterampilan mengambil keputusan dan kesimpulan. Dan tahap yang terakhir yaitu menentukan pilihan penyelesaian dengan tujuan untuk membuat alternatif penyelesaian serta kecakapan menilai pilihan dengan memperhitungkan akibat yang akan terjadi pada setiap. Oke, itu dia tambahan penjelasan dari teman kita Dinda ya terkait sintaks metode pembelajaran problem-based solving. Nah, selanjutnya setiap metode atau model pembelajaran pasti ada nih tujuan serta langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Kira-kira teman-teman di sini ada gak nih yang mau menjelaskan terkait tujuan serta langkah-langkah dari model pembelajaran problem-based solving? Oke, makasih moderator. Tadi dari Rina sama Dinda udah memberikan pendapat, saya juga izin memberikan pendapat. Jadi agar hasil yang diharapkan sesuai dengan yang diinginkan, maka proses pembelajaran harus sesuai dengan tahap-tahap yang sudah dibuat. Hal ini juga akan membuat siswa lebih mudah untuk memahami alur dari metode yang dipakai dalam proses pembelajaran. Lalu terdapat langkah-langkah model pembelajaran dari problem solving secara umum, yaitu yang pertama menyiapkan isu atau masalah yang jelas untuk dipecahkan, lalu yang kedua menyajikan masalah, yang ketiga mengumpulkan data atau keterangan, lalu yang keempat merumuskan hipotesis, yang kelima menguji hipotesis, dan yang terakhir menyimpulkan hasil data. Lalu tidak hanya itu saja, dari langkah-langkah ini juga terdapat langkah-langkah konkret yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan model pembelajaran problem solving. Langkah-langkah pembelajaran ini dikemukakan oleh Sandi tahun 2019, halaman 243 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, guru memberikan permasalahan yang perlu dicari solusinya. Yang ketiga, pendidik atau guru menjelaskan prosedur pemecah masalah yang benar. Yang keempat, peserta didik mencari literatur yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru. Yang kelima, siswa atau peserta didik menetapkan beberapa solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang terakhir, peserta didik melaporkan tugas yang diberikan guru. Itu pendapat dari saya, mungkin dari Cindy bisa ditambahkan. Oke, siap. Sebelumnya Adis dan teman-teman terima kasih nih atas pendapatnya atau menjelaskannya. Saya izin menjelaskan tentang, kan tadi Adis sudah menjelaskan tentang langkah-langkahnya ya. Sekarang saya izin menjelaskan untuk tujuan dari model pembelajaran problem-based solving. Tujuan model pembelajaran ini mengutamakan peningkatan keterampilan untuk menggunakan pengetahuan sebagaimana nantinya akan digunakan pada dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Kayak siswa yang dapat mengerjakan atau dapat memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dapat dikatakan telah menguasai pelajaran dengan baik. Bersinggungan dengan hal tersebut, menurut Fatimah dan Fatur Rahman dalam bukunya pada tahun 2018, tujuan dari pembelajaran problem solving yaitu ada 4. Yang pertama, peserta didik menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya, dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Yang kedua, kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hasil intrinsik bagi peserta didik. Dan yang ketiga, potensi intelektual peserta didik akan meningkat. Dan yang terakhir nih, peserta didik belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Gitu, teman-teman. Wah, keren banget ya tadi. Adis sama Singgih udah menjelaskan nih terkait langkah-langkah dan tujuan dari model pembelajaran problem-based. Nah, selanjutnya itu suatu metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya dong. Nah, kira-kira teman-teman dari kelompok 3 ada gak nih yang mau menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran problem-based solving? Saya izin menambahkan moderator. Kelebihannya mungkin model pembelajaran problem-based solving ini dapat membuat peserta didik lebih menghayati pembelajaran berdasarkan kehidupannya sehari-hari. Nah, di samping itu ada kelemahannya, yaitu keberhasilan strategi pembelajaran melalui metode pembelajaran problem-based solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Saya izin menambahkan juga ya Rina.
Menurut saya, salah satu kelebihan dari model pembelajaran problem based solving yaitu peserta didik sudah mulai dilatih untuk memecahkan masalahnya dari semenjak sekolah atau sebelum masuk ke kehidupan nyata. Nah, sedangkan kelemahannya, mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari jika mereka tidak memiliki pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Saya juga izin menambahkan nih, jadi merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara yang tepat. Itu tuh menurut saya menjadi salah satu kelebihan dari model pembelajaran problem based solving. Dan salah satu kelemahannya itu manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Wah, keren banget ya teman-teman kelompok 3 nih udah bantu menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem based solving. Nah, untuk yang terakhir, ini ada perbedaan nih, perbedaan antara model pembelajaran problem based learning dengan problem based solving. Kira-kira ada yang mau menjelaskan dan nih dari kelompok 3 terkait perbedaan ini? Boleh, boleh. Kayaknya Mas Singgi boleh ya, Mas Arija ya. Boleh. Masuk, Mas Inggi. Siap. Oke, gini. Jadi sebenarnya kedua model ini sama-sama melakukan pembelajaran berbasis masalah atau pemasaran masalah. Namun perbedaan dari keduanya yaitu terletak pada masalah yang dipecahkan atau diselesaikan. Pada problem solving, masalah yang diberikan biasanya bukan masalah yang nyata, seperti pada problem based learning, dan cara penyelesaiannya juga berbeda. Pada problem solving, masalah dapat diselesaikan hanya dengan diskusi saja gitu. Tetapi pada problem based learning dibutuhkan penelitian data-data untuk mengenai masalahnya. Sehingga penyelesaian yang diberikan benar-benar telah banyak melalui proses yang panjang. Seperti itu Mas Arija. Wah, keren banget nih Mas Inggi udah menjelaskan perbedaan ya terkait ini dengan problem based solving. Nah, sebenarnya saya itu masih banyak mau nanya nih sama teman-teman kelompok 3, namun karena keterbatasan waktu, kita akhiri aja sesi diskusi pada kesempatan kali ini tentang model pembelajaran problem based solving. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah menonton video pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Nadia Fadilah Widialah MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang mengamanahkan tugas ini kepada kami. Mohon maaf apabila dari kami masih banyak kekurangan, baik dari segi perkataan, penjelasan, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.